Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik Sabtu 25 Mei 2024 pada hari biasa pekan ke-7. Bacaan Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melihat para murid memarahi orang yang membawa anak-anak kepada Yesus, ia marah dan berkata kepada para murid tersebut, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Yesus menyatakan bahwa orang-orang yang seperti anak kecil itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Seperti anak kecil berarti anak-anak kecil sudah pasti ikut di dalamnya. Akan tetapi di luar itu bisa juga orang dewasa, yakni orang dewasa yang seperti anak kecil. Dalam Injil lain, yang di Injil Matius, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Apa maksud Yesus dengan kata seperti anak kecil? Apa yang dimiliki oleh anak kecil? Bagi orang dewasa atau bagi kita pada umumnya, anak kecil itu adalah orang yang belum tahu apa-apa, belum sungguh mengerti akan sesuatu hal, masih polos, bahkan sangat polos, jujur, kurang, atau bahkan tidak punya pengalaman atas apapun, belum bisa mandiri, dan karena itu masih harus tergantung, masih harus melekat pada orang tuanya atau pada orang dewasa. Semua pandangan terhadap anak kecil ini adalah benar. Akan tetapi justru itulah sebenarnya yang mau ditonjolkan oleh Yesus, menjadi orang yang polos, jujur, selalu terikat pada orang lain, dan menyadari kekecilan, kekerdilan di hadapan Tuhan. Anak-anak kecil harus selalu tergantung atau terikat pada orang tuanya atau pada orang dewasa lainnya, sebab tanpa orang tua atau orang dewasa mereka akan kehilangan arah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Menyadari diri kecil membuat mereka tidak boleh jauh dari orang tuanya, tidak boleh jauh dari orang dewasa. Demikianlah diharapkan relasi antara manusia dengan Allah. Manusia perlu menyadari diri kecil di hadapan Allah. Manusia harus selalu melekat pada Allah, bagaikan ranting yang harus selalu melekat pada pokok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita juga jauh dari Tuhan. Kita merasa bahwa hanya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan harta kita, dengan kecerdasan kita, kita bisa berjalan sendiri.
kita seolah-olah merasa bahwa pertolongan Tuhan tak perlu dalam hidup kita, karena kita merasa sudah cukup, bahkan berkelimpahan. Pemikiran dan sikap seperti ini adalah salah. Kita tetaplah manusia lemah di hadapan Tuhan, seperti anak kecil yang karena kelemahannya ia harus selalu melekat pada orang tuanya. Demikian juga kita harusnya senantiasa melekat pada Tuhan. Lewat bacaan Injil yang kita renungkan hari ini, kita pun diajak untuk mengakui kelemahan, kekerdilan, ketakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Dan karena itu, kita butuh pertolongan Tuhan dan harus selalu melekat padanya. Melekat pada Yesus berarti berserah pada Yesus lewat doa-doa kita, mendengarkan sabdanya dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.